Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Saya akan jelaskan lebih detail dulu apa sih yang dimaksud dengan negosiasi dan siapa aja sih sebenarnya yang butuh untuk bernegosiasi. Nah, kita itu negosiasi itu akan menjadi baik apabila semuanya menang. Jadi konsepnya dalam negosiasi pasti kita harus menang di semua pihak. Ini adalah hal yang perlu di-highlight bahwa ada beberapa kesalahan dalam bernegosiasi. Saya sebut di sini 5 ya, tapi mungkin dari 5 ini ada beberapa yang kecil-kecilnya ada ya. Nah, ini adalah tahapan dari negosiasi. Jadi, dari 5 kesalahan negosiasi itu ada di mana sih sebenarnya gitu loh, tantangan-tantangan yang akan datang gitu kan. Pertama, kita harus tahu dulu tahapan dari negosiasi. Nah, ini pendekatan menjual. Menjual itu tidak termasuk negosiasi, karena menjual itu kayak orang PDKT gitu loh teman-teman. Kita pingin tahu gimana pembeli kita gitu kan. Nah, itu tahapannya di pendekatan gitu, menjual ini gitu. Lalu kemudian baru masuk nih ke negosiasi. Nah, pada saat kita masuk ke negosiasi harus ada persiapan, ada waktunya untuk bernegosiasi, ngobrol nih, waktu ngobrolnya gitu. Dengan hasil apa? Semuanya menang, all win. Nah, tadi yang diomongin soal orangnya alot nih, susah diajak ngobrol gitu kan. Itu adanya di pendekatan menjual, di pendekatan atau di menjual. Jadi teman-teman perlu tahu banget bahwa kita tuh ngobrol sama siapa, apakah orang itu target market kita atau bukan gitu loh. Nah, di sini kita bisa mengetahui, kita tanyain pembeli, kita tahuin kebutuhannya apa aja, sikapnya seperti apa ya kan, emosinya seperti apa. Ini kita cari tahunya di pendekatan menjual atau di proses menjual. Nah, dari sini kita baru bisa masuk ke negosiasi. Seringkali kita sebagai sales itu terlalu terburu-buru nih. Saya pokoknya mau nego, saya mau closing, saya langsung masuk ke negosiasi. Sehingga pada saat kita bernegosiasi, yang pertama ternyata si pembeli kita ini alot banget gitu, kayak nggak setuju sama kita terus gitu kan. Terus ternyata orangnya maunya menang sendiri nih gitu. Ternyata begitu diusut atau dianalisa lebih dalam, oh pembeli ini ternyata bukan market kita, bukan segmen kita gitu. Nah, itu yang akhirnya kalian atau kita semua sebagai seorang sales ini akan jadi buang-buang waktu, jadi sayang ya. Nah, seperti apa sih pembeli itu? Nah, kita lihat di sini. Pembeli ini saat ini tuh benar-benar udah pinter, udah pasti ya. Kita semua sih sebenarnya yang udah tahu tentang teknologi, gadget itu sangat mudah ya, internet itu di mana-mana bisa gitu. Akhirnya kita bisa mengakses, kita bisa mendapatkan informasi yang segudang, yang banyak banget gitu kan. Kita mau cari produk atau jasa itu gampang ditemukan di internet. Lalu kemudian kita bisa chatting sama teman-teman kita, atau kita bisa lihat review dari produk atau jasa tertentu. Bahkan HRD mau cari karyawan pun itu gampang sekali dengan lihat LinkedIn, lihat Facebook. Kita bisa tahu kepribadian orang, background pendidikan orang, experience-nya, semuanya kita bisa tahu ya. Dan jadi kita tahu kita menghadapi orang yang seperti apa. Kita menghadapi pembeli yang udah canggih saat ini. Dan pembeli itu memiliki banyak sikap yang pasti. Nah, ini kita lihat 4 sikap pembeli. Nah, tadi yang saya sempat bicarakan ya, kan ada tahapan menjual nih, ada tahapan bernegosiasi ya. Nah, ini di sini sikap pembeli ini nyambung. Tahapan menjual atau selling itu, orang kalau kita datang sebagai sales ya, kadang orang itu atau pembeli kita bisa menerima gitu. Oh iya, silakan Mbak duduk gitu kan, ngobrol. Wah, dia menerima nih, dia accept nih di sini. Yang gambarnya senyum-senyum ini dia accept, dia menerima kita nih pembelinya. Wah, enak deh ngomong sama orang yang menerima kita. Tapi gimana dengan orang yang tidak menerima kita gitu? Nah, ini adalah orang yang cuek, indifferent. Orang yang cuek ini biasanya mereka itu tidak merasa punya kebutuhan. Jadi mereka kayak, iya, saya tahu Anda salesperson-nya atau Anda penjualnya, tapi saya nggak butuh jasa Anda, tidak butuh produk atau barangnya Anda gitu. Seringkali adalah pembeli seperti ini gitu. Apalagi Indonesia ini
sifatnya orang-orangnya lebih stabil gitu kan ya, orangnya lebih introvert, nggak terlalu suka ngobrol ngomong semua apa yang kita mau kita omongin gitu, nggak semua begitu. Kebanyakan malah orang-orang di Indonesia lebih kalem gitu kan. Nah itu PR buat sales. Buat sales tuh PR adalah PR-nya bertanya, menggali. Dan pada saat pembeli kita cuek, kita jangan masukin dalam hati. Kita harus tahu kenapa sih dia bisa cuek, ada apa sih sebenarnya, kita bertanya. Ujung-ujungnya kita jangan, yang kalau saya boleh kasihin masukan ya, jangan baper dulu gitu loh. Kadang-kadang kita memang secara pribadi kita ngadepin suatu kasus ditolak, itu pasti sakit banget hati kita. Udah keburu pahit duluan gitu sebelum ketemu pembeli gitu kan, atau sebelum melanjutkan pembicaraan udah pahit gitu, apalagi kalau pembelinya jutek gitu kan. Nah itu ada di sikap cuek dan kita perlu netral. Makanya sebagai seorang sales perlu banget sebelum pergi atau sebelum telepon pembeli kita gitu ya, harus sabar dan harus mengenyampingkan semua emosi-emosi kita yang baperan itu. Sampai akhirnya dia bisa menerima, ya kan? Dia bisa menerima nih, dia accept gitu kan, menerima kita. Pada saat dia menerima, kita ngobrol, ini masih tahapan menjual ya. Kita ngobrol, kita cari tahu apa pembelian, apa kebutuhan dia, sikapnya dia seperti apa, emosinya sambil ngobrol kita liatin ya kan. Tapi bisa ada loh pada saat kita ngobrol menjual, tahapan menjual aja nih, baru mau kasih solusi nih, pembeli kita bisa keberatan, ada objection, no. Ada juga yang skeptik, masa sih bener nih produk atau jasanya segini bagus gitu. Ada yang gitu nggak percaya gitu kan. Nah bagaimana caranya kita menghandle ya, kita harus banyak bertanya, tetap kita bertanya. Kita kalau orang yang tidak percaya kita yakinkan gitu. Jadi selling atau menjual sendiri nih, saya kasihin sedikit tentang selling ya, tentang menjual. Itu nggak selamanya harus saya meyakinkan si pembeli. Nggak selamanya begitu, tapi melihat dulu kalau keberatan atau objection itu kenapa, lalu solusinya seperti apa. Kalau dia nggak yakin, baru kita yakinkan gitu loh kan. Skeptik itu kan tidak percaya kan, tidak yakin, bahwa kita yakinkan, oh ternyata seperti ini loh, ini prosesnya, saya punya testimoninya loh, itu baru meyakinkan. Jadi setiap saat menjual itu cara handlingnya beda-beda ya, maksudnya bentuknya, kekhawatiran si pembelinya apa dia keberatan, dia tidak percaya, atau memang produk kita ada kekurangan. Nah itu adalah hal-hal yang perlu kita lihat lagi dan gali lagi, gimana sih kita bertanyanya, gimana sih kita ngobrolnya gitu. Mungkin kalau mau lebih jelasnya teman-teman bisa ikut nanti sesi untuk yang pengajaran untuk pelajaran menjual ya, yang selling ya. Nah dari sini kalau kita udah berhasil mengatasi, baru kita tuh bisa lihat bahwa pembeli kita menerima. Jadi di sini bisa nggak kalau pembeli kita pada saat menjual dia tidak mau? Bisa aja. Berarti dia bukan target market kita, gitu. Berarti atau belum jadi sasaran market kita. Ganti lagi dengan yang lain. Nah kalau dia sudah menerima, baru kita masuk ke negosiasi. Nah kadang-kadang karena kita buru-buru itulah kita langsung masuk ke dalam tahap negosiasi. Ternyata di sini sisi pembelinya nggak lagi senyum. Pembelinya tuh nggak lagi menerima kita, tapi masih bersikap cuek. Kita belum atasi, kita belum membuat dia merasa tenang bahwa kita bisa membantu mereka. Akhirnya dia jadi alot, dia jadi susah gitu. Lalu di tahapan negosiasi baru kita akan menghadapi lanjutannya lagi. Dia udah seneng, dia udah terima kita. Di tahapan negosiasi bisa nggak dia keberatan? Bisa nggak dia tidak percaya? Bisa gitu loh, karena pada tahapan negosiasi baru nih, kayak orang lagi perang nih, kita masukin peluru kita tembakin satu-satu dong, nggak satu semuanya keluar pelurunya, habislah kita. Nah pada saat menjual kita keluarin pelurunya dikit aja. Negosiasi kita keluarin lagi peluru kita 1, 2, 3, kita kasih tahu apa kelebihan kita semuanya. Itu di tahapan negosiasi. Jadi jangan keburu maju duluan di bagian selling gitu loh. Selling itu adalah kita perkenalan dulu, kita bagaimana membantu si pembeli gitu kan, memberikan solusi, baru ke tahapan negosiasi kita lebih detail lagi.
deskripsinya apa aja, kalau jasa itu kira-kira apa aja deliverable-nya, apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Lalu term-termnya gimana, term and condition gitu, berapa paymentnya, berapa lama, dicicil atau gimana gitu kan. Terus pengiriman barang seperti apa, nanti itu akan masuk ke dalam tahapan negosiasi. Kita mengatasinya juga dengan bertanya juga, kalau dia keberatan, kalau dia nggak percaya, ya kita kalau keberatan kita tanya, kalau dia tidak percaya, kita bisa yakinkan. Tetap tahapan negosiasi ini kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu si pembeli dalam mengatasi kekhawatiran dia. Dia apakah khawatir karena ada keberatan gitu kan, ataukah dia tidak percaya, ataukah memang dia salah paham gitu, ternyata yang dia pikirin apa sama yang kenyataannya kita seperti apa berbeda gitu kan. Nah, itu salah satu beberapa hal yang perlu kita atasi, kekhawatiran dari pembeli, sampai akhirnya deal, dia menerima, dia senang gitu kan. Jadi ini ada 4 sikap pembeli ini yang kita perlu atasi, dan kita perlu mengerti di tahapan mana aja sih pembeli ini bisa bersikap. Ini kita mengenal dulu pembeli kita. Nih di sini di tahapan menjual kita harus mengenal terus menerus ya kan, sampai baru kita masuk ke tahapan negosiasi. Di tahapan negosiasi ada tantangannya itu persiapan ya kan. Persiapannya apa? Itu syarat dan kondisi yang tadi kalau saya bilang penjualan kita kasihin pelurunya sedikit gitu. Pada saat negosiasi kita pelurunya lebih banyak nih gitu. Apa syaratnya, kondisinya seperti apa, itu di list down. Apa aja, terus sampai sebagaimana sih fleksibelnya kita bisa nanti akan kurangin atau tambahin gitu. Kadang-kadang kayak harga sih biasanya ya, harganya ini berapa, nah kita harus tahu nih persentase rentang diskonnya berapa persen. Terus kalau pengiriman juga kan berapa hari, kita bisa perpanjang berapa hari, bisa perpendek berapa hari. Nah itu harus kita lakukan di persiapan. Lalu tekanan diri atau organisasi, kita mesti kenal si tujuan prioritas dari penjual, pihak penjual ya. Pihak penjual itu kayak kita sendiri kejar target, atau organisasi kita atau perusahaan kita ini gimana mau kejar target, mau jaga hubungan sama pembeli, atau apa gitu kan, mengejar quantity, penetrasi market, atau misalnya mau supaya marketnya lebih besar gitu, dan yang lain dan sebagainya. Nah ini ada di dalam tahap persiapan. Jadi pada saat pendekatan menjual ini kita lihat dulu pembelinya seperti apa, dia masuk nggak segmen kita, dia target market kita bukan. Baru kita masuk ke negosiasi. Udah negosiasi berarti oke nih ya kan, solusi udah diterima. Baru kita persiapkan lagi dari kita, bagaimana nih kita bisa tarik harga berapa, pengirimannya bagaimana, terus kalau jasa tuh apa aja yang mau dilakukan, terus apa sih yang bisa kita tambahin, apa yang bisa kita kurangi. Nah di tahapan negosiasi ini tantangan yang harus kita hadapi adalah bagaimana kita menambahkan nilai atau create the value di sini. Nah disinilah makanya kita topiknya kan best value kan, how to get the best value in the negotiation. Ini kita bagaimana mendapatkan nilai yang terbaik pada sebuah negosiasi. Di tahapan negosiasi ini sebelumnya kita dalam persiapan udah mempersiapkan dulu sebelum kita ngomong. Nah, disinilah negosiasi kita menambahkan nilai. Tadi kalau lihat di sini, nah di sini nilainya mau ke kanan atau ke kiri, itu mau wow ke si buyer atau wow ke kita, cenderung kemana. Nah, itu ada di tahapan negosiasi. Nah, kita mesti lihat nih dalam tahapan negosiasi ini pastinya kita yang tadi kan ngomongin soal orang ini nyolot nih pembelinya, pokoknya masa harganya segitu sih gitu kan, kayak dia nggak mau, dia nggak suka gitu kan. Kita perlu kenal dulu diri kita, makanya dalam persiapan kita harus tahu dulu diri kita seperti apa. Nanti kita pada saat menambahkan nilai di saat tahap langsung bertatap muka dengan pembeli, kita udah tahu apa sih kita kelebihannya. Karena kalau saya lihat di sini, saya pakai di sini ada balon udara ya, ini ilustrasinya balon udara. Ini pesaing kita tuh banyak. Zaman sekarang pesaing ditambah banyak. Kita tuh butuh yang namanya balon kecil di atas ini yang menarik si balon udara kita ini lebih tinggi daripada teman-teman yang lain atau pesaing yang lain gitu kan. Gimana caranya sih kita supaya bisa lebih unggul dibanding teman-teman lain gitu. Nah keunggulan itu yang harus kita tahu gitu, bahwa pada saat kita mau bernegosiasi kita tahu kita udah punya nih keunggulan yang nggak ada dimanapun juga.
Nah, keunggulannya apa? Kita pertama harus tentukan dulu market kita seperti apa. Marketnya sempit atau marketnya luas? Kalau marketnya luas, misalnya popok gitu, popok bayi gitu kan, semua sama popoknya. Bukan popok ya, kayak toko peralatan perlengkapan bayi gitu kan, banyak tuh alat-alatnya itu kan, dia bisa siapa aja gitu kan. Nah, kalau narrow dia mungkin lebih kecil lagi gitu. Misalnya makanan bayi, popok melulu. Makanan bayi yang bubur bayi yang gimana gitu kan. Yang sehat, yang gluten free. Nah, itu narrow gitu loh. Marketnya lebih kecil lagi. Nah, kita mesti lihat market kita seperti apa, yang pertama. Lalu kemudian kita unggulnya di mana? Kita unggul di biaya atau kita punya kelebihan yang berbeda daripada teman-teman yang lainnya gitu, pesaing yang lainnya. Intinya kita harus tahu di mana kita unggul. Kalau kita unggul di harga, baik kita misalnya jualan beras gitu ya, yang marketnya gede, ataupun kita yang jual makanan bayi gluten free gitu, yang marketnya lebih sempit gitu ya, tetap kita bisa, oh ini barang ini lebih murah daripada yang lainnya. Itu namanya Anda atau teman-teman punya keunggulan dalam hal biaya. Biaya kita sangat rendah sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah, cost-nya lebih rendah. Kalau jasa pun juga sama seperti itu. Lalu differentiation, kalau differentiation dengan market yang sama seperti itu, ternyata misalnya baju bayi gitu kan, baju bayi ini yang modelnya kayak gimana gitu kan, itu bisa berbeda dengan yang lainnya. Buat baju bayi yang sama seperti pesaing, sudah bebas dari bahan kimia ABC sampai Z gitu kan. Cuman yang membedakan apa? Oh, ternyata desainnya itu luar biasa enak banget, bisa dipakai tiap hari. Yang lain nggak ada, cuma ini doang. Nah, kalau target yang luas sama nih, misalnya jual beras gitu ya, beras, semua orang punya beras gitu kan, pesaing kita punya beras, tapi beras yang ini beda. Beras ini pandan, wangi, pulen dan sebagainya yang luar biasa. Jadi intinya kita harus lihat kelebihan kita apa sih di sini gitu loh. Jangan sampai kita nggak kenal kelebihan kita apa. Jadi kalau kita nggak kenal kelebihan kita apa, pada saat kita datang ke pembeli, kita nggak bisa menawarkan sesuatu gitu yang unggul, dan kita tidak bisa menggeser kurvanya itu ke arah wow. Yang tadi kan kalau balik lagi, ini kurvanya wow kan, yang di ujung ini wow-nya nggak bisa kita geser ke bagian si penjual gitu. Kita pengennya kan lebih memuaskan ke bagian penjual, makanya kita ada sesuatu nilai lebih yang kita tawarkan ke pembeli kita. Nah, ini ada beberapa hal penting dalam bernegosiasi ya. Kebutuhan, nah ini saya highlight aja semuanya dari semua yang udah kita bahas. Kita tahu kebutuhannya, berikut prioritasnya, dan lengkap semua kebutuhannya. Kita bisa memahami nilainya, sikap dan emosi dari pembeli. Jadi kenalan sungguh-sungguh sama pembeli itu penting sekali. Terus kita juga tahu kita sebagai penjual atau organisasi penjual itu punya kebutuhan apa. Kita harus tahu lengkap dan juga prioritasnya apa. Misalnya saya berprioritas untuk menguasai pasar gitu kan. Itu berbeda dengan saya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Itu berbeda. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri sebagai penjual maupun sebagai middleman yang masih dalam satu organisasi penjualan. Lalu kita mesti mengenal wewenang, fleksibilitas pengambilan keputusan. Jadi fleksibilitas itu tadi yang harganya mesti ditarik ke berapa, terus pengirimannya bisa seberapa lama gitu kan. Kalau itu pabrik harus diproduksi itu berapa lama, bisa dipercepat berapa lama. Nah kayak gitu. Terus wewenangnya kita harus tahu siapa di atas kita yang berhak menentukan sesuatu, siapa dalam pihak pembeli yang berhak atau bisa punya kuasa atau power yang influence, yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Lalu kita mengenali juga dari sisi kita, sikap kita, nilai kita, dan emosi kita seperti apa. Kita harus kenal juga atasan kita, organisasi kita, semuanya kita harus mengenal dari dalam diri kita. Lalu memprediksi keputusan yang baik, yaitu kombinasi dari syarat dan ketentuan tadi yang kita bahas. Kalau saya kurang ini, saya nambah. Kalau saya yang tadi yang ini, nah ini adalah yang keenam, memprediksi keputusan yang terbaik, kombinasi dari syarat dan ketentuan. Kalau misalnya saya mengikuti apa kata pembeli, saya harus dapat apa dari pembeli. Kalau pembeli mengikuti apa yang saya mau, pembeli akan dapat apa dari saya.
Intinya kayak gitu. Itu adalah kombinasi syarat dan ketentuan. Untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara. Saya Eva mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini, baik di streaming Facebook dan di YouTube channel Foster and Beach Indonesia. Terima kasih juga untuk Bu Reni, sehat selalu Bu. Terima kasih juga. Semoga kita Mbak Eva. bisa di webinar lagi bersama dengan Foster and Beach ya Bu ya. Yuk, ditunggu. Oke, semuanya selamat siang, selamat beraktivitas, sampai bertemu lagi di virtual learning selanjutnya. Dadah! Nah, itu dia beberapa cuplikan-cuplikan video dari virtual learning session. Sebagai informasi sahabat profesional, virtual learning session ini rutin kami lakukan di setiap hari Rabu dari jam 10 pagi hingga jam setengah 12 siang. Jika sahabat profesional ingin mendaftar, boleh langsung menghubungi tim kami di kontak yang tertera di description box di bawah ini. Jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya. Bye-bye!